Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat melaksanakan musabaqah tilawatil Quran yang kedua di Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhra ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan yang saya hormati dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati dan yang saya muliakan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhra, yang saya muliakan dan yang saya hormati asatiz wal asatijah dan yang saya banggakan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan syarahan yang berjudul hati. Apa itu hati, hadirin? Ada yang tahu? Hati adalah sesuatu yang menentukan bahwa amal kita diterima atau tidak. Jika amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tawadu, kita akan rendah diri. Begitu sebaliknya, jika amal kita belum diterima Allah Subhanahu wa taala atau ditolak Allah Subhanahu wa taala, hati kita sombong, takabur, berbangga diri. Banyak orang yang bangga pada dirinya dengan berbuat maksiat. Yang satu bangga dengan rokoknya, yang satu bangga dengan pacarnya, yang satu bangga dengan masa lalunya yang dipenuhi dengan masa jahiliyah. Semua orang bangga dengan masa maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, intinya satu, jangan bangga dengan maksiat. Ingatlah hadirin, ingat, jika kamu ingin melakukan kesalahan, jika kamu ingin melakukan maksiat, jangan ajak orang lain, jangan bicarakan kepada orang lain, jangan ceritakan kepada orang lain. Cukup dirimu yang mengetahui bahwa kamu itu melakukan maksiat. Kenapa? Karena jika kamu mengajak orang lain, itu menjadi dosa bagimu. Mengapa semua bisa terjadi? Semua terjadi karena hati kita masih kotor. Mengapa kotor? Karena kita sholat main-main dan segalanya. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz bin Salim pernah bercerita di dalam dakwanya kepada santri-santrinya, ada 3 cara untuk membersihkan hati yang kotor. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, maka ia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai penolong bagi yang membacanya. Maka dari itu, mari kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, baik di malam maupun di siang hari. Kenapa?
Karena kalau kita baca Al-Quran, insya Allah Allah akan membantu kita di hari kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah zikrullah, mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, insya Allah, dengan berzikir, memperbanyak zikir, insya Allah hati yang gelap menjadi terang. Ingatlah hadirin, ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Allah Maha tahu, kita tidak tahu apa yang diketahui oleh Allah. Maka dari itu, mari kita mengingat, mari kita berzikir kepada Allah. Setidaknya kalau kita tidak berzikir, kalau kita tidak bisa berzikir dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau tidak bisa duduk, maka berbaringlah. Kalau tidak bisa berbaring, maka bacalah surah Yasin, tahlil, tahtim, serta dibarengi dengan doa. Kalau tidak bisa, maka bacalah surah-surah pendek, karena itu lebih mempermudah. Dengan berzikir dengan cara khusyuk dan beradab, insya Allah hati yang gelap akan menjadi cerah. Yang ketiga adalah qiyamul lail atau salat malam, salat tahajud. Ketika kita bangun di tengah malam, jangan ikuti godaan setan. Mengapa? Setan itu kalau kita tidur di tengah malam, tidurlah. Jangan turuti. Bangkit, ambil wudhu, sholat. Minimal kalau kita tidak dapat melaksanakan 13 rakaat, 3 rakaat witir, setidaknya kita dapat melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Itu lebih memperbaik. Dengan merendahkan diri ketika kita sholat tahajud, insya Allah hati yang gelap akan menjadi cerah. Inilah 3 resep yang akan membuat hati kita terang. Ketika hati kita gelap menjadi hati kita terang. Yang pertama tadi ialah membaca Al-Quran dan zikrullah dan qiyamul lail atau salat tahajud. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan itu ada pada manusia, sedangkan kebenaran datangnya pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi